Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Diaritama bersama dua teman saya yaitu Ade Erni Kurniawan dan Endrika akan sedikit menjelaskan mengenai lingkungan air dan pencemaran. Air adalah zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau pada suhu kamar memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya. Air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4 atau 5 hari tanpa meminum air. Air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, dan pemadam kebakaran, tetap tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi air angkasa atau hujan, air permukaan, dan air tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencemaran di lingkungan air. Sebelumnya, teman-teman sudah ada yang tahu belum mengenai pengertian pencemaran air? Oke. Jadi, pencemaran air itu adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik dari segi warna, bau, derajat keasamannya atau pH, maupun rasanya. Dengan kata lain, air tercemar apabila terjadi penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normalnya. Pencemaran air juga dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahkan pencemaran air bisa berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Faktor-faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, harus dicegah agar tidak dibuang ke saluran umum. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik berbau, seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Adapun yang berupa limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna yang mengandung asam belerang berbau menyengat, seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sedangkan limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Selanjutnya yang ketiga, yaitu limbah pertanian. Pertanian juga dapat berakibat terjadinya pencemaran air loh, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian berupa obat-obatan pembasmi hama penyakit dan pupuk organik, misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat juga menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap
ke dalam tumbuhan, maka akan tinggal di permukaan tanah. Apabila hujan datang, maka bersama aliran air pupuk tersebut akan terbuang menuju perairan. Akibatnya, terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan perairan. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan perairan, sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalamnya. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun, sehingga merugikan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Selanjutnya, adanya dampak pencemaran air bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, adanya penurunan kualitas lingkungan. Kedua, gangguan kesehatan. Ketiga, pemakatan hayati. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Dan yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Cara penanggulangan pencemaran air. Pengolahan air limbah dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu permukaan kolam stabilisasi dalam kolam stabilisasi air limbah. Diolah secara alami untuk menetralisir zat pencemaran sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua ada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama. Lalu ada pengolahan kedua dan pengolahan lanjutan. Yang ketiga yaitu ada pengolahan ekstrakta. Kuman ekstrakta merupakan bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia, meliputi tinja pres dan air kencing atau urin. Ekstrakta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekstrakta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit jika tidak dikelola dengan baik. Ya, itu saja sedikit penjelasan tentang lingkungan air dan pencemaran. Cukup sekian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.